Welcome back to Bisikan Horror Story. Jangan lupa like and subscribe. Rasanya sangat senang jika diterima pekerjaan setelah 1 tahun menganggur. Sekarang aku akan bekerja menjadi penjahit di toko gaun kota. Menurutku pekerjaan ini sangat mewah karena toko ini selalu ramai didatangi wanita maupun pria. Meski kebanyakan wanita untuk mencari gaun impiannya. Pada hari pertama aku bekerja, aku diajarkan oleh para seniorku. Anggap aja sebagai pengenalan. Awal memang terasa sulit karena harus beradaptasi. Namun setelah seminggu aku mulai terbiasa dan juga menikmati pekerjaanku di sini. Kak, tolong bantu ya. Kenapa? Ini tolong susun baju ini di patung yang ada di depan. Aku segera mengambil baju ini, lalu berjalan menuju patung. Setibanya aku bisa melihat patung itu dinamakan patung pengantin. Dari cerita yang aku dengar, patung ini sudah lama sejak toko ini berdiri. Entah mengapa menurutku setiap mendekati patung ini akan tercium bau yang menyengat. Seperti bau bahan kimia. Hei, kamu ngapain di sana? Ganti baju. Bukan patung yang itu. Itu salah satu seniorku. Aku segera menghampirinya. Dia mengatakan bahwa baju yang kubawa bukan untuk patung itu, melainkan patung baru yang akan segera datang. Memang benar, setelah menunggu beberapa menit, datang sebuah truk yang membawa patung pesanan toko ini. Seniorku mengingatkan bahwa aku tidak terlalu mendekat dengan patung pengantin itu, karena itu adalah aturan dari si pemilik toko. Omong-omong soal pemilik toko, aku belum pernah menemuinya. Saat diterima bekerja di sini, aku memberikan tesku kepada senior. Setelah sebulan bekerja di sini, untuk pertama kalinya aku mendapatkan shift malam. Sebenarnya aku tidak apa-apa, hanya saja di shift malam ini aku bekerja sendirian. Aku sangat yakin shift malam tidak akan ada orang yang datang untuk membeli gaun. Maksudku, masa sih malam hari seperti ini ada yang ingin membeli gaun? Saat shift malam berlangsung, aku menghabiskan waktuku untuk memeriksa keadaan dan membereskan toko. Tidak lama suara hujan mulai terdengar. Membuatku senang karena dengan itu keadaan tidak terlalu menjadi sunyi. Apa tadi hanya perasaanku? Atau aku baru saja mendengar ada yang terjatuh? Aku berjalan menuju ke arah suara itu. Aku sangat yakin suara itu berasal dari lemari gaun. Jalanku terhenti melihat patung pengantin. Aku menatap lekat patung pengantin yang memakai gaun hitam panjang dengan rambut yang berwarna hitam. Lalu wajahnya terlihat sangat nyata. Saat aku yakin bahwa bola matanya yang berwarna hitam itu bergerak menatap ke arahku, aku merasa badanku lelah di saat semuanya menjadi gelap. Di dalam kegelapan terlihat sebuah lentera yang berjalan ke arahku. Saat lentera itu semakin mendekat, aku bisa melihat tangan orang yang memegang lentera itu. Aku sadar itu adalah patung pengantin. Aku ingin bergerak, namun badanku tidak bisa bergerak. Aku ingin pergi, kata patung pengantin itu. Dari arah belakangnya, aku melihat cahaya yang sangat terang. Aku tersadar, lebih tepatnya tersadar dari tidurku. Kini aku bisa melihat semua seniorku sedang tersenyum. Yang membuatku sadar ini adalah salah satu tes bodoh yang mereka adakan. Seharusnya aku sadar bahwa shift malam itu tidak ada. Hanya saja aku tidak bisa berhenti memikirkan patung pengantin itu. Kenapa dia pergi dan dia pergi dari siapa? Aku menghampiri patung pengantin itu. Bau kimia tercium saat aku mendekati patung itu. Aku menyentuh rambut patung pengantin sembari mengambil sehelai rambutnya. Aku sangat yakin patung itu salah. Di tempat makan, aku menemui kenalanku. Dengan segera dia mengajakku untuk menemui temannya di kantor. Di kantor, mereka memintaku untuk memeriksa bau yang aku rasakan.
dengan beberapa tabung yang berisi cairan. Dari semua bau aku cium, ada satu dari tabung itu memiliki bau yang sama seperti patung pengantin. Itu formalin. Jadi dia... Apa kau yakin bau itu? Aku mengangguk. Coba periksa selai rambut ini. Dengan segera mereka memeriksa benda yang kubawa. Setelah mengetahui hasilnya, kami semua mengetahui bahwa rambut itu adalah rambut asli seorang manusia. Dengan segera mereka mengirimkan beberapa pihak untuk memeriksa patung pengantin. Segera mengetahui hasil, patung pengantin itu benar-benar adalah seorang manusia. Pihak berwajib melakukan investigasi. Setelah investigasi selesai, patung pengantin itu adalah mayat dari pemilik toko, dan yang membuatnya menjadi seperti itu adalah salah satu senior yang bekerja di toko itu. Mayatnya segera dikubur, dan senior segera ditangkap. Setelah semua hal mengerikan yang terjadi, dan aku alami di toko itu, aku masih bekerja di sana. Dan juga para pembeli masih datang berkunjung karena tidak mempermasalahkan hal itu. Aku hanya merasa kasihan dengan patung pengantin. Seolah saat melihat matanya, aku bisa merasakan dirinya mati secara tragis. Dan cerita pun selesai.